Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam kesehatan sehingga kita bisa terus berkumpul dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yuk cek kerapian dulu sebelum belajar, pakaiannya dirapikan, siapkan alat tulisnya. Oke, kalau sudah siap sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita absen terlebih dahulu ya. Dwi hadir, Hadir Pak. Wildan hadir. Hadir Pak. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ingat Pak, saya Silakan Wildan. kemarin kita itu belajar tentang apa itu sumber daya alam dan klasifikasinya. Ya betul. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Apa sih yang kalian pahami tentang sumber daya alam itu? Aku lagi Pak. Silakan Wildan. Nah, sumber daya alam ini merupakan semua potensi alam, baik benda mati ataupun makhluk hidup yang memiliki nilai manfaat bagi manusia demi kebutuhannya. Izin menyampaikan juga Pak. Silakan Wi. Yang saya pahami sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa diambil dan dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah betul ya yang tadi disampaikan oleh Dwi bahwa sumber daya alam itu intinya segala sesuatu gitu ya yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah kemarin juga kita sudah belajar tentang klasifikasi sumber daya alam. Ada yang masih ingat? Saya lagi Pak. Silakan Wildan. Izin menyampaikan ya Pak. Nah, sumber daya alam ini jika dilihat dari jenisnya itu ada dua ya, ada biotik yang berupa makhluk hidup dan juga abiotik yang berupa benda mati gitu seperti mineral, batuan. Lalu sedangkan berdasarkan sifatnya itu ada dua juga yaitu dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu yaitu sumber daya alam yang ketika presidennya habis itu dengan periode waktu yang singkat dapat diproduksi kembali gitu. Sementara kalau yang tidak dapat diperbarui itu yang emang susah gitu, nggak bisa dibalikin lagi. Contoh yang dapat diperbarui itu seperti energi matahari dan juga angin. Sementara terbaru itu seperti minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Ya benar ya, yang tadi disampaikan Wildan bahwa klasifikasi sumber daya alam itu terbagi dalam beberapa jenis, yang mana itu semuanya saling berkaitan ya. Nah, saya rasa kalian sudah paham mengenai konsep sumber daya alam dan juga klasifikasinya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan dan pertambangan di Indonesia. Nah, manfaat dari mempelajari materi ini, kalian itu bisa mengaitkan gitu ya
mengaitkan dan juga mengidentifikasi potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan dan pertambangan di Indonesia. Dan juga selain itu timbul rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Tuhan atas karunia bumi Indonesia yang begitu melimpah terhadap kekayaan sumber daya alamnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian itu memahami sumber daya alam dan klasifikasinya, kemudian mengaitkan potensi dan sumber daya alam serta klasifikasinya, kemudian mampu menganalisis potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan dan pertambangan di Indonesia, dan yang terakhir itu mampu menyajikan hasil lembar kerja potensi dan sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita simak video berikut dulu ya. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi. Inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Oke, setelah kalian menyimak video tadi, ada yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan? Silakan. Saya Pak. Silakan Dwi. Jadi berdasarkan video yang telah disimak, Indonesia itu memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya yang tadi dilihat adalah kehutanan, di mana memiliki fungsi sebagai tempat tumbuh kembangnya flora, fauna sekaligus menjadi penghasil oksigen yang berguna untuk kehidupan manusia. Oke, bagus Dwi. Ada lagi yang ingin menyampaikan atau mengajukan pertanyaan? Saya Pak. Silakan Wildan. Berdasarkan video yang telah disimak tadi, memang benar gitu bahwa potensi kehutanan di Indonesia itu memiliki banyak sekali fungsi dan manfaat untuk kehidupan manusia. Lalu pertanyaan dari saya itu, bagaimana dengan sumber daya alam pertambangan misalnya, gimana itu Pak? Baik, terima kasih Wildan. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Wildan? Saya Pak. Silakan Dwi.
Menurut saya, sumber daya alam pertambangan pun untuk di Indonesia ini memiliki kekayaan yang melimpah. Karena kan kalau kita lihat dari sisi geologis, Indonesia itu diapit oleh 3 lempeng dunia. Jadi itu bisa jadi faktor mengapa sumber daya alam pertambangan di Indonesia pun melimpah. Ya, terima kasih Dwi. Ya, betul apa yang tadi udah disampaikan sama Dwi, bahwa salah satu faktornya itu adalah geologis, sehingga itu menjadi salah satu alasan gitu ya mengapa sumber daya alam pertambangan itu di Indonesia banyak ya, dan di setiap wilayah itu tersebar. Nah, ada lagi yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Baik, untuk sekarang kalian akan mengeksplorasi pemahaman kalian lebih lanjut dengan cara menganalisis terhadap materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya saya singgung dulu ya, dalam sumber daya alam kehutanan itu ada beberapa jenis hutan ya yang tersebar. Ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, kemudian ada hutan mangrove. Untuk pertambangan itu banyak ya, yang pasti kalian sudah tahu gitu ya. Ada minyak bumi dan gas bumi, kemudian ada batu bara, mangan, timah, besi, dan sebagainya. Nah, itu semua akan kalian gali gitu ya dengan cara menganalisis berbagai potensi di setiap wilayah dengan mengerjakan LKPD, yaitu dibagi kelompok. Nah, silakan teman-teman untuk mengakses link LKPD pada link berikut dan dibaca petunjuknya. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa dalam LKPD ini teman-teman akan mengerjakan tadi ya, mengisi potensi kehutanan dan pertambangan di setiap wilayah. Untuk kelompok 1 itu Pulau Sumatera, kelompok 2 Pulau Jawa, kelompok 3 Pulau Kalimantan, dan kelompok 4 Pulau Sulawesi. Nanti dituliskan potensi kehutanannya apa saja, kemudian manfaatnya seperti apa, dan sebarannya di wilayah mana saja. Nah, itu silakan kalian tulis gitu ya, gali dan analisis. Setelah ini kalian kumpulkan data dan analisis sebanyak-banyaknya untuk mengisi lembar kerja sesuai kelompok masing-masing. Baik, Pak. Oke, baik, berhubung waktu pengerjaannya sudah selesai, sekarang saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Goldani dan Ramadan dari kelompok 1 yang akan mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera. Oke, untuk potensi sumber daya alam yang ada di Sumatera itu terdiri dari beberapa ya. Bisa dilihat di tabel berikut. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis, di mana memiliki manfaat untuk penyimpanan karbon, penyedia kayu, dan habitat flora dan fauna, serta pelindung banjir dan juga kekeringan. Sebarannya itu ada di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Mungkin bisa dilihat di sini, ini adalah di gambar ini merupakan hutan hujan tropis. Lalu yang kedua adalah hutan mangrove. Untuk hutan mangrove sendiri, manfaatnya itu adalah untuk mencegah abrasi laut dan rumah bagi biota perairan payau seperti ikan, kepiting, udang, bangau, dan juga ekowisata. Nah, untuk sebarannya itu ada di pesisir barat dan timur Sumatera. Mungkin bisa dilihat di gambar ini merupakan gambar dari hutan mangrove. Lalu yang ketiga itu adalah potensi minyak bumi. Nah, untuk minyak bumi ini manfaat itu untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga gitu. Walaupun sudah dikembangkan energi baru dan terbarukan, tetap saja gitu bahwa minyak bumi ini masih banyak menjadi pilihan utama gitu, karena emang kemudahan dalam memproduksinya. Nah, untuk sebarannya sendiri itu ada di Aceh, Sumatera Selatan, Kepri atau Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Lalu potensi selanjutnya dari Sumatera itu ada batu bara gitu ya. Nah, untuk batu bara ini manfaatnya itu untuk sumber energi gitu, untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan oleh batu bara ini dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran industri, dan sebagainya. Nah, untuk wilayah persebaran itu ada di Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Dan yang terakhir hasil dari penemuan kami yaitu potensi yang ada di Sumatera ya adalah mangan. Nah, untuk mangan sendiri manfaatnya itu untuk proses pembuatan besi, baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas, dan sebagainya. Untuk manfaat persebarannya tersendiri itu ada di Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera, dan Sumatera Selatan. Oke, mungkin sekian Pak dari kelompok 1 mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada tanggapan? Izin bertanya kepada kelompok 1, mengapa hutan musim itu tidak ditemukan di Pulau Sumatera?
Baik, terima kasih Dwi atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja ya Pak. Silakan. Oke, jadi pertanyaan Dwi adalah mengapa sih di Pulau Sumatera itu nggak ada gitu, nggak bisa tumbuh hutan hujan, hutan musim gitu ya? Karena hutan musim ini tuh memiliki karakteristik tertentu gitu, yang mana menurut asumsi dari kelompok kami itu tidak cocok gitu ya dengan eh, karakteristik di Sumatera gitu, di mana untuk hutan musim sendiri itu harus intinya itu harus memiliki curah hujan yang rendah gitu. Sementara kalau di Sumatera itu curah hujannya itu tinggi, yaitu sekitar 1000 sampai 2000 mm. Lalu juga untuk suhunya di Sumatera itu suhunya di sekitar 21 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk hutan musim ini membutuhkan suhu yang emang lebih panas lagi gitu, lebih tinggi daripada yang ini. Karena emang ini lembab, sehingga yang di Sumatera yang berkembang itu hutan hujan tropis, itu hutan musim. Mungkin seperti itu saja sih, Dwi. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Wildan. Oke. Ada yang lagi ingin yang bertanya atau menanggapi? Oke, mungkin apabila tidak ada, saya cukupkan presentasi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian saya, karena saya dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya dengan baik dan juga menjawab pertanyaannya dengan sumber ya, dengan asumsinya juga bagus berdasarkan sumber. Jadi betul ya tadi kenapa hutan musim itu atau hutan monsun tidak ditemukan, karena memang beda karakteristiknya di wilayah itu. Sedangkan hutan monsun itu sendiri cenderung berada di wilayah yang kering gitu ya. Oke, baik. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dalam pembelajaran kali ini? Saya, Pak. Silakan Dwi. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini menurut saya yaitu sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kemudian, potensi sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan di Indonesia tersebar di berbagai wilayah sesuai dengan keadaan, karakteristik wilayah, dan sumber daya alam itu sendiri. Seperti misalnya, hutan musim tidak dapat tumbuh di wilayah barat Indonesia karena karakteristiknya yang tidak cocok dengan wilayah tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, oke, bagus Wi ya yang disampaikan tadi, betul bahwa setiap potensi itu beda-beda ya di setiap wilayah sehingga tidak sama. Apalagi Indonesia itu wilayahnya sangat luas. Oke, baik, sekarang siapa yang ingin menyampaikan pesan moral dalam pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, Pak. Jadi menurut saya sendiri setelah belajar dari sebelumnya, jadi saya pesan moral yang dapat saya dapatkan adalah kita tuh harus bersyukur gitu atas sumber daya alam yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita tahu bahwa sumber daya alam Indonesia itu sangat banyak gitu, sehingga kita tuh harus tentunya memanfaatkan tersebut dengan sebijak mungkin gitu. Mungkin seperti itu sih, Pak. Terima kasih Wildan dan Wi yang sudah menyampaikan pesan moralnya dengan baik setelah kita mempelajari materi hari ini. Nah, selanjutnya untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, silakan untuk mengakses link berikut. Setelah nanti hasilnya muncul, nanti akan ada 2 kelompok, yaitu kelompok yang remedial dan pengayaan. Nah, yang remedial itu yang belum mencapai ketuntasan minimal, di mana tes remedial itu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Apabila masih belum mencapai ketuntasan minimal, maka akan ada penugasan lanjutan untuk memperbaiki nilai kalian. Nah, untuk yang pengayaan sendiri itu dipersilakan untuk menambahkan materi atau belajar atau bisa dengan berdiskusi dengan teman-temannya, bahkan untuk membantu temannya yang remedial dalam proses pengerjaan tugas, sehingga teman yang masih remedial bisa ikut terbantu dengan oleh temannya gitu ya yang sudah masuk ke dalam tahap pengayaan. Nah, untuk pertemuan berikutnya ini yaitu mengenai sumber daya alam kelautan dan juga sumber daya alam pariwisata. Oke, berhubung waktunya sudah habis, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan banyak manfaat ya untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, mohon maaf
Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.